Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami memanjatkan puji syukur karena atas berkah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, kami dari kelompok 7 dapat menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah kosmetologi dan nutrisi medis dengan materi mekanisme penetrasi bahan melintasi lapisan kulit. Kami memiliki 3 anggota kelompok. Yang pertama adalah Faradilah Muslim, yang kedua Feni Anggriana Ramadhani, dan yang ketiga adalah Fitriyah. Selanjutnya, untuk materi pertama adalah mekanisme penetrasi bahan melintasi lapisan kulit. Ada 2 jalur utama obat berpenetrasi menembus stratum corneum, yaitu jalur transepidermal dan jalur pori. Obat dapat menembus kulit melalui 2 cara, yaitu jalur transepidermal. Dibagi lagi menjadi jalur transselular dan jalur interselular. Pada jalur transselular, obat melewati kulit dengan menembus secara langsung lapisan lipid stratum corneum dan sitoplasma dari keratinosit yang mati. Jalur ini merupakan jalur terpendek, tetapi obat mengalami resistansi yang signifikan karena harus menembus struktur lipofilik dan hidrofilik. Jalur yang lebih umum bagi obat untuk berpenetrasi melalui kulit adalah jalur interselular. Jalur ini memegang peranan penting dalam farmasi obat karena sebagian besar obat menembus stratum corneum melalui jalur ini. Bagian interselular atau celah antar sel stratum corneum tersusun atas lipid bilayer. Selanjutnya adalah dengan melalui pori. Pada jalur ini, obat berpenetrasi melalui ruang antar korneosit. Jalur melalui pori dapat dibagi menjadi jalur transfolikular dan transglandular. Karena kelenjar dan folikel rambut hanya menempati sekitar 0,1% dari total luas kulit manusia, oleh karena itu kontribusi rute ini terhadap penetrasi dianggap kecil. Tetapi jalur transfolikular dapat menjadi jalur yang penting bagi penetrasi obat yang diberikan secara topikal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelepasan obat secara transdermal. Yang pertama adalah fitokimia obat. Menurut Prakas dan Thiagarajam, faktor-faktor fitokimia obat yang dapat mempengaruhi pelepasan melalui kulit yaitu ukuran molekul dan berat molekul obat, koefisien partisi dan kelarutan, konsentrasi obat, dan kondisi pH. Selanjutnya, untuk faktor kedua adalah karakteristik formulasi. Menurut Lombry, karakteristik formulasi juga dapat mempengaruhi permeasi molekul obat ke dalam kulit, yaitu laju pelepasan obat, adanya peningkatan penetrasi, serta bahan tambahan. Untuk faktor ketiga adalah fisiologis dan patologis kulit. Menurut Ramteke, kondisi fisiologis dan patologis dari kulit dapat mempengaruhi pelepasan obat melalui kulit. Antara lain adalah hidrasi kulit, suhu kulit, usia kulit, aliran darah, patologi kulit, tempat pemakaian, dan flora kulit dan enzim. Sedangkan faktor yang terakhir adalah karakteristik molekul obat, di mana menurut Mirsya, obat-obat atau molekul obat yang ideal sebagai sediaan transdermal harus memiliki syarat antara lain yaitu koefisien partisi molekul obat harus tinggi, memiliki kelarutan yang cukup, baik dalam minyak maupun ke dalam air, obat harus bersifat non-ionik, memiliki massa molekul yang rendah, yaitu lebih kecil dari 600 Da, titik lebur partikel obat harus rendah, yaitu kurang dari 200 derajat Celcius, pH antara 5-9, dan yang terakhir adalah dosis obat yang diberikan berkisar antara 10-15 mg per hari. Terakhir adalah
Di sini saya akan menjelaskan tentang peningkat penetrasi atau enhancer. Peningkat penetrasi dapat digunakan dalam formulasi obat transdermal untuk memperbaiki fluks obat yang melewati membran. Fluks obat yang melewati membran dipengaruhi oleh koefisien difusi obat melewati stratum corneum, konsentrasi efektif obat yang terlarut dalam pembawa, koefisien partisi antara obat dengan stratum corneum dan dengan tebal lapisan membran. Peningkat penetrasi yang efektif dapat meningkatkan penghalangan dari stratum corneum. Peningkatan penetrasi obat dapat dilakukan menggunakan peningkat penetrasi kimia. Kemudian mekanisme kerja enhancer kimia. Enhancer kimia secara umum dapat bekerja dengan salah satu atau lebih mekanisme utama berikut ini. Yang pertama itu mempengaruhi lipid intraseluler stratum corneum sehingga menurunkan barir lipid bilayer terhadap molekul obat. Pengaruhnya ini dapat berupa fluidisasi, ekstraksi lipid, perubahan polaritas atau pemisahan fase yang mengakibatkan terbentuknya celah yang memungkinkan senyawa polar menembusnya. Senyawa yang bekerja dengan mempengaruhi lipid adalah azon, terpen, asam olet, DMSO, dan etanol. Kemudian yang kedua, mengubah sifat melarutkan stratum corneum sehingga meningkatkan koefisien partisi obat ataupun bekerja sebagai kosolven jaringan. Contohnya, senyawa dengan mekanisme aksi ini adalah pirolidon. Yang ketiga, mempengaruhi keratin intraseluler stratum corneum dengan cara mendenaturasi atau mengubah konformasinya sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan hidrasi. Kemudian yang terakhir itu memodifikasi aktivitas termodinamik sedian permeasi cepat pelarut dari sediaan ataupun penguapannya menyebabkan senyawa obat berada pada kondisi aktif secara termodinamik dan mendorong obat untuk menembus stratum corneum. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu lipid bilayer. Lipid bilayer terdiri dari fosfolipid yang memiliki dua bagian, yaitu bagian yang bersifat hidrofilik dan bagian yang bersifat hidrofobik atau lipofilik. Bagian hidrofilik terdiri atas gliserol, fosfat, dan gugus tambahan seperti kolin, serin, dan lain-lain. Sedangkan bagian lipofilik terdiri atas asam lemak. Adapun mekanisme asam lemak dalam meningkatkan penetrasi, yaitu dengan cara mengganggu struktur lipid bilayer stratum corneum secara reversibel dengan berikatan pada gugus polar lipid bilayer, sehingga kemungkinan penetrasi obat melalui stratum corneum semakin panjang. Semakin panjang rantai asam lemak, maka penetrasi obat semakin meningkat. Asam lemak dapat meningkatkan senyawa-senyawa yang bersifat hidrofilik atau lipofilik. Adapun jalur hidrofilik dan lipofilik dari penetrasi obat dan mekanisme aksi peningkatan penetrasi atau enhancer dapat dilihat pada gambar. Bagian hidrofilik disebut kepala, sedangkan bagian lipofilik disebut sebagai ekor. Mekanisme aksi peningkatan penetrasi melalui lipid bilayer yaitu dengan cara interaksi antara enhancer dengan gugus polar dari lipid, stratum corneum. Interaksi antara gugus-gugus lipid dan perubahan susunan lipid sehingga menyebabkan fasilitas difusi dari obat-obat hidrofilik. Bahan enhancer juga bekerja dengan cara memecah susunan molekul intraseluler, terutama lipid bilayer yang mempertahankan barrier tahanan difusi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.